Waalaikumsalam, Bu. Iya, saya Fadilah yang kemarin sudah menghubungi Ibu, mahasiswi semester 6 jurusan BK Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini nggak ada kuliah atau belum? Ada Bu, tapi nanti sore kuliahnya. Oh, kalau boleh tahu Fadila ini orang mana ya? Saya orang Bogor. Enak ya, sekarang mah kuliahnya dari Bogor nih, daring, nggak usah capek-capek ke Bandung. Ya, ya begitulah Bu. Kuliah daring ya harus dari rumah. Iya, Tapi kalau menurut saya sih, ini sih, apa ya, lebih enakan kuliah dari, ya di Bandungnya aja gitu, maksudnya nggak pakai online, jadi offline langsung gitu daripada kuliah dari jauh. banyak banyak apa ya, tantangannya kali ya, halangannya. oh, perkiraan Ibu salah nih. Kirain Ibu lebih enakan online loh, soalnya kan Fadila ini orang Bogor gitu jauh, jadi kalau misalnya kuliah normal offline pasti kan ngekos ya di Bandung gitu, yang mana harus apa-apa sendiri nih. Pulang kuliah capek harus cari makan. Coba sekarang nih di Bogor di rumah, abis kuliah bisa langsung makan nih, karena kan tinggal sama orang tua ya di sana. Iya Bu, sama orang tua. Ya ada enak gak enaknya kali ya Bu, tapi ya kalau misalnya kuliah online itu kan harus harus stay terus tuh sama HP gitu kan, sedangkan saya tuh kesulitan gitu kalau misalnya harus terus stay eh, handphone gitu buat memantau perkuliahan kayak gitu Bu. Soalnya ya saya tuh juga jarang megang HP juga gitu masalahnya. Oh emang kenapa bukannya kuliah itu ya ada jadwalnya ya, jadi pasti bisa dong, nggak terus-terusan pegang HP gitu yang kayak tadi kamu bilang. Kayak pasti kan udah ada jadwalnya mata kuliah ini hari apa, jam berapa gitu. Iya sih, maksudnya kalau misalnya daring ini kan harus stay HP tuh karena nggak tentu gitu lah Bu jadwal kuliahnya. Iya emang udah ada jadwalnya jam segini, tapi kadang tuh dosen suka apa ya, ngasih materi kuliah ataupun tugas-tugas tuh nggak sesuai jadwal gitu loh Bu. Jadi kadang suka, kayaknya tuh suka ketinggalan gitu, nggak lagi ngapain HP tiba-tiba kuliahnya jam segini, dan itu tuh kadang suka ngedadak, dan di saat saya nggak pegang HP itu kadang ya udah, kalau kelewat ya berarti saya jadi alfa gitu loh Bu. Dan itu menyebalkan sekali buat saya, dan itu salah satu kesulitan yang pokoknya kayaknya udah berapa matkul deh yang saya alfa deh gara-gara itu ini. Wah, Ibu kira dosen itu sesuai jadwal ya, ngasihnya ternyata banyak juga yang di luar jadwal nih kayaknya. Emang kalau boleh tahu nih, kenapa sih Fadila itu nggak apa ya, nggak stay HP terus gitu, nggak bisa pegang HP terus? Ya pada dasarnya emang yang pertama saya nggak suka tuh, nggak suka megang HP terus-terusan, kayak ya mengganggu kegiatan yang lain aja gitu tuh. Oh, Kalau misalnya alasan yang lainnya mungkin apa ya, ya kan apa ya, di rumah juga ada kegiatan gitu dulu, saya harus bantu orang tua saya jualan gitu kan, pagi-pagi nih jam 6 tuh orang sudah pergi apa ya, ngambil pesanan nih di orang, terus nanti sambil dari sana tuh langsung nganter-nganterin ke rumah-rumah gitu loh. Jadi ya udah, kalau misalnya pas di pagi itu kan misalnya nggak ada kuliah ya saya pikir nggak ada, kadang suka nggak bawa HP, udah mah ditambah HP saya tuh suka error gitu Bu, tiba-tiba mati, jadi emang harus selalu dicas. Ya udah, jadi ya udah pegang HP-nya kalau misalnya lagi jadwalnya aja. aduh, banyak banget ya kegiatannya nih. Kayaknya Fadila ini orang-orang yang produktif nih. Nggak ada waktu buat mager-mageran ya di rumah. Masya Allah. Amin Bu, tapi enggak juga sih. Tapi emang ya dosen yang ngasih perkuliahan, ngasih tugas
nggak sesuai jadwal itu emang bikin kita jengkel ya, bikin kita kesel gitu. Karena ya bisa aja kita lagi sibuk, lagi apa, tiba-tiba kan waktunya nggak pas gitu. Cuman kayaknya apa ya, nggak setiap dosen ngasih itu tuh dengan karena seenaknya gitu. Bisa jadi dosen juga kan mungkin ada kesibukan lain atau mungkin bisa salah ngelihat jadwal mungkin jadi lupa gitu ngasih harusnya ke kelas B jadi ke kelas A atau sebaliknya gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita nggak boleh seuzon ya gitu ke dosen. Iya sih, benar ya, Bu. Ya, tapi saya harus gimana dong Bu, kalau kayak gitu? Udah kayak gitu. Kalau boleh nyaranin ya, kayaknya lebih baik Fadila ini ngobrol-ngobrol deh sama teman-teman kelas gitu. Karena Ibu yakin gitu yang ngerasain ini tuh nggak cuma Fadila aja kan pasti sama teman-teman kelas yang lainnya juga ngerasain gitu jengkelnya, keselnya gitu. Nah, bisa jadi dari ngobrol tersebut nih, nanti ketemu nih titik terangnya gitu. Solusinya gimana? Apa pindah jadwal aja atau gimana? Atau bisa juga dengan kalian nanyain mungkin langsung ke dosennya, karena dengan nanyain kalian jadi tahu nih alasan dosennya apa sih sebenarnya gitu. Jadi harus komunikasi yang baik sama dosennya gitu. Nanyanya juga dengan cara yang baik-baik gitu. Misalnya nanya dengan yang baik itu ya dengan menggunakan orang yang baik gitu. Kayak misalnya yang udah dekat sama dosen itu sendiri kayak mungkin PJ ya, penanggung jawab mata kuliah ya kan ada kan. Nah, Iya, Ben. bisa menggunakan PJ itu gitu. Karena kan PJ itu udah sering kan lebih sering berkomunikasi sama dosen tersebut gitu. Jadi udah tahu cara ngehubunginnya gimana, udah tahu di jam berapa aja nih si bapak ini nggak sibuk gitu biar chatnya segera dibales gitu. Atau bisa juga kayak menggunakan orang-orang yang misalnya aktif di matkul si bapak itu gitu atau di dosen itu gitu. Jadi kan saat dia menghubungi akan apa ya meminimalisir gitu untuk dosen itu tersinggung karena kalau orang yang aktif itu kan pasti dikenal ya oleh dosennya gitu dan saat dia menghubungi pasti mikirnya oh ini tuh demi apa ya demi kebaikan bersama gitu jadi meminimalisir lah untuk dosen itu tersinggung gitu jadi intinya ya harus dikomunikasikan biar kita juga tahu alasan sebenarnya apa sih kena gitu kenapa dosen tersebut seperti itu gitu jadi biar menghindari juga gitu kita nggak seuzon jadi biar kita juga tahu dan bisa segera nyelesain masalahnya. Hmm, iya sih, benar juga. Bisa saya pertimbangkan, Bu. Oh iya, Bu, tapi ya kan tadi saya udah bilangnya kalau masalah saya juga eh, selain apa ya ada kegiatan di rumah terus gak suka pegang HP. Nah ini juga tuh masalahnya kan tadi kata ibu harus apa ya tanya ke teman yang aktif. Dan saya tuh nggak ada gitu Bu teman deket di kelas gitu. Kalau orang-orang kan punya teman deket masing-masing. Jadi kadang kalau misalnya ada apa ya tugas ataupun ada jadwal kuliah tuh mereka diingetin gitu sama temennya. Sedangkan saya tuh nggak ada gitu Bu temen yang deket. Jadi nggak ada yang ngingetin saya yang ngechat ataupun yang nelfon kalau misalnya ada tugas ataupun jadwal kuliah dadakan gitu. Saya bingung nih harus kayak gimana nih kalau udah kayak gini. Jadi teman itu terkadang emang penting ya gitu dalam kehidupan kita gitu. Jadi pertemanan itu memang kayaknya sesuatu yang dianjurkan gitu ya. Karena kan itu juga merupakan bentuk sosialisasi gitu sebagai kita manusia gitu. Nah, dari pertemanan itu, nah kita bisa dapat bonus kayak tadi bisa saling memberikan perhatian gitu, ngingetin jadwal mata kuliah gitu. Nah, tapi perlu diingat juga bahwa tidak semua orang gitu terseleksi menjadi teman gitu ya dalam tanda kutip karena bisa juga teman-teman itu memberikan dampak yang negatif gitu. Bahkan lebih parahnya teman-teman itu bisa ngerugiin diri kita gitu. Nah, jadi
kalau kita emang merasa membutuhkan seorang teman, ingin ada orang yang memperhatikan kita gitu, kitanya juga harus apa ya, seperti kayak memantaskan diri gitu. Jadi kalau mereka ingin eh, ada untuk kita menjadi teman kita ya kita juga harus membuat mereka nyaman gitu untuk berada di dekat kita gitu. Jadi dengan begitu mereka juga akan memberikan hal yang sebaliknya kepada kita gitu. Oh iya, iya. Ya mungkin itu sih ya kesalahan saya karena awalnya saya nggak merasa butuh teman banget gitu karena saya merasanya pas awal tuh ya udah saya pasti bisa lah ngelakuin semua sendiri. Jadi orang-orang ya udah deh nggak jauh dari saya dan ya udah jadinya bingung nggak ada teman yang bisa ngertiin kalau misalnya ada apa-apa kayak gitu. Karena ya setiap orang pasti kayak terseleksi dengan sendirinya ya gitu. Begitupun teman gitu saat diri kita nggak menginginkannya gitu, otomatis kan dia merasa tertolak gitu, dia merasa dirinya tidak dihargain, jadi dengan sendirinya dia pasti mundur gitu. Jadi kalau kamu ingin apa ya, ingin orang itu terus gitu, jadi tidak boleh musiman gitu, tidak boleh eh, jadi memperlakukan orang lain itu tidak boleh musiman, tidak boleh kita sedang butuh kita berperilaku baik. Saat kita tidak butuh kita berperilaku buruk gitu karena orang itu pasti menyeleksi dengan sendirinya gitu. Jika dia tidak nyaman ya dia akan berpindah, dia akan mundur dan pindah ke lingkungan yang lain gitu. Oh iya Bu, saya mulai paham dan mulai apa ya mungkin sedikit tercerahkan gitu mungkin apa yang sebaiknya saya lakukan. Syukurlah kalau misalnya kamu mulai paham, Ibu ikut senang dengarnya. Ya Bu, makasih banyak ya Bu udah mau dengerin cerita saya. Repotin Ibu deh jadinya. Nggak apa-apa, udah kewajiban Ibu kok untuk membantu setiap mahasiswa atau mahasiswi yang memang punya problem dengan masalah perkuliahannya. Ya Bu, makasih banyak pokoknya ya Bu buat hari ini dan buat semua masukan dari Ibu. Sangat mencerahkan buat saya pribadi sih. Makasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Semoga juga semua kegelisahan, permasalahannya bisa terselesaikan dengan baik. Dan semangat juga untuk kuliahnya. Semoga segala urusannya dilancarkan. Terus sehat-sehat juga. Pokoknya ingat aja, setiap masalah itu pasti ada kok jalan keluarnya gitu. Pokoknya nggak boleh nyerah, ayo terus tetap berjuang karena ingat aja setelah badai pasti muncul pelangi gitu. Siapa tahu emang semua masalah yang sedang Fadila hadapi kali ini itu bisa membawa dampak positif gitu. Di balik itu bisa ada hikmah di dalamnya yang bisa Fadila ambil bagi kehidupan ini. Oh, keren banget Bu. Ya, makasih banyak ya Bu. Pokoknya Ibu juga sehat selalu. Semoga dimudahkan segala urusannya. Makasih Bu. Makasih banyak. Ya, amin. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya, Fadila. Ya Ibu, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.